ahlil Basrah, ataupun silsilah al-Iraqiyin lebih baik. Karena Amr ibnu Muhammad ibnu Bukair an-Naqid dari Baghdad, Hasim ibnu Qasim, dan Sulaiman ibnu Mughirah, dan Thabit al-Bunani, dan Anas ibnu Malik, asalnya dari Madinah. Namun setelah meninggal Nabi, dan dia dulu menjadi pembantu Nabi, kemudian pindah ke Basrah. Maka Thabit dari ahli Irak, dan juga Ibnul Mughirah tadi, Sulaiman dari ahli Irak. Maka kita katakan sanad ini musalsal bil Iraqiyin. Sanad ini asalnya dari orang-orang Irak. Anas ibnu Malik meskipun ahli Madinah, namun dia kemudian pindah dan meninggal di Irak. Maka inilah Anas ibnu Malik, di mana dia dulu waktu kecil tinggal di Madinah. Mulai dari umur 9 tahun datang Nabi hijrah ke Madinah, dan dia menjabat sebagai pembantu Nabi. Khadama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selama 10 tahun selama Nabi tinggal di Madinah. Dan ibunya Ummu Sulaim bintu Malhan, dan meninggal di Basrah. Dan bahkan dikabarkan dia akhir mangkana qad baqiya fiha minas sahabah, bahwa dia adalah orang yang paling terakhir, the last of the sahabah. Dia sahabat terakhir. Dikatakan oleh Imam Ibnul Madini bahwa dia adalah terakhir dari para sahabat yang meninggal di tahun 93 Hijriah. Dan dia juga termasuk dari sahabat yang meninggal di Basrah. Dan usianya di saat meninggal 99 tahun. Seperti dikatakan oleh muridnya Humaid yang termasuk dari asbatun nas kepada Anas, ana anasan ammara mi'ah sanah ghaira sanah. Bahwa usia dari Anas ibnu Malik, gurunya Humaid at-Tawil, yang merupakan min asbatinas juga dari Anas, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan dari Mu'tamir ibnu Sulaiman dari Humaid at-Tawil, berkata bahwa Anas usianya 100 kurang 1, dan sanadnya sahih dari Imam Ahmad, dari Mu'tamir ibnu Sulaiman, dari Humaid at-Tawil. Dan Humaid at-Tawil min asbatinas dari Anas, dia paling mengetahui khobar dari gurunya Anas. Maka dari keutamaan Anas ibnu Malik yang paling menonjol, minal muksirin fi riwayatil athar, dia termasuk sahabat yang paling banyak periwayatan ilmu hadisnya dari Nabi. Maka ilmu hadisnya dari Nabi banyak sekali. Maka dia di ranking ketiga dari para sahabat yang meriwayatkan dari Nabi. Di tabaqah yang ketiga setelah Abu Hurairah, ranking pertama, dan Ibnu Umar ranking kedua. Kemudian yang ketiga adalah Anas ibnu Malik. Kemudian ranking keempat Aisyah istri Nabi. Dan hadis beliau sekitar 2286 hadis meriwayatkan dari Nabi. Maka dari sanad yang paling banyak diriwayatkan oleh Anas di Sahihain, karena dia itu banyak hadisnya, maka Imam Al-Bukhari dan Muslim banyak meriwayatkan dari Anas. Di antaranya hadis di Muslim ini dari Anas. Maka di sini kita perlu memberitahukan jalan-jalan yang ma'ruf dari Anas, sehingga jika kalian di saat melihat sanad dari Anas dengan sanad-sanad yang ini, maka langsung mengangkat bendera putih, hadis ini sahih.
sesuai jalan dari As-Sahihain. Maka yang paling masyhur diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas uktubu, dari Malik, dan juga Imam Ibnu Uyainah, dan juga Ma'mar Ibnu Rashid, ketiganya ani Zuhri an Anas. Jadi Az-Zuhri min asbatinas, dari Anas. Dan dari Zuhri ini murid-muridnya ada 3 yang ma'ruf. Dia adalah Imam Malik dan Sufyan Ibnu Uyainah dan Ma'mar Ibnu Rashid. Semuanya kulluhum yarwi an Az-Zuhri an Anas. Dan jalan yang kedua dari tabi'i yang lain, dari periwayatan Syu'bah wa Hisham ad-Dustuwai dan Sa'id Ibnu Abi Arubah, ketiganya meriwayatkan dari Qatadah dari Anas. Maka yang kedua di sini min asbatinas dari tabi'i adalah Qatadah. Tadi Az-Zuhri, sekarang Qatadah. Dan murid-muridnya Qatadah yang masyhur tadi siapa? Syu'bah, dan juga Sa'id Ibnu Abi Arubah, dan juga Hisham ad-Dustuwai. Maka ini di Sahih Al-Bukhari banyak. Dan yang ketiga dari Thabit jalan ini, Thabit Al-Bunani dari Anas. Dan yang meriwayatkan dari Thabit biasanya adalah Hamadan, Hamad Ibnu Salamah dan Hamad Ibnu Zaid. Maka dari Thabit Al-Bunani ada 2 Hamad. Hamad an Thabit an Anas. Imam Hamad Ibnu Zaid, dia di atas dari Salamah. Yang kedua Hamad Ibnu Salamah. Kemudian keduanya meriwayatkan dari Thabit dari Anas Ibnu Malik. Maka di sini 3 tabi'i yang paling kuat periwayatannya dari Anas. Pertama siapa? Az-Zuhri. Kedua Qatadah. Ketiga Thabit. Maka dari Qatadah ada 3 rawi yang masyhur. Dan dari Az-Zuhri ada 3 rawi. Dan dari Bunani, Al-Bunani ada 2 rawi. Besok saya tanya dari perawi ini. Dan ini semuanya banyak sekali di As-Sahihain, Al-Bukhari wa Muslim, dengan jalan rawi-rawi ini. Periwayatannya dari Anas. Maka inilah keutamaan Anas. Yang pertama yang paling menonjol dari rawi yang paling banyak periwayatan ilmu hadisnya. Dan yang kedua dari keutamaan Anas Ibnu Malik, karena dia sebagai pembantu Nabi, dan antum mengetahui para pembantu tinggal di rumah bersama tuannya, sehingga mengetahui apa yang terjadi dari rahasia-rahasia. Dan Anas tidak mengeluarkan kepada siapapun. Maka ini keutamaan yang besar. Dan bahkan sengaja menyimpan rahasia yang dirahasiakan oleh Nabi. Seperti telah datang hadis dari Anas Ibnu Malik, asarra ilayya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sirran fama akhbartu bihi ahadan ba'du walaqad sa'alatni anhu Ummu Sulaim fama akhbartuha bihi. Bahwa Nabi suatu hari mengatakan kepadaku, ini rahasia, jangan diberikan kepada siapapun. Maka aku menjaganya, kata Anas. Sampai suatu hari ibuku Ummu Sulaim bertanya, apa yang dikatakan oleh Nabi, apa yang dirahasiakan oleh Nabi? Aku tidak memberitahukan amanah ini. Maka ini dari keutamaan Anas, yang mana dia hidup bersama Nabi. Maka terbayang seorang pembantu yang mengetahui apa yang terjadi antara tuannya dengan istrinya, tuannya dengan anaknya, seperti para pembantu rumah tangga PRT, yang mana di saat terjadi kasus pembunuhan dan sebagainya, dia akan bersaksi PRT ini dan akan membongkar apa yang dilakukan oleh tuannya. Maka asal dari para pembantu yang duduk di rumah bersama tuannya mengetahui segala permasalahan. Namun Anas Ibnu Malik dari termasuk sahabat yang mulia merahasiakan apa yang harus dirahasiakan.
Dan dari keutamaan Anas ibnu Malik, dia didoakan oleh Nabi kita dari doa yang diberkahi, dari hartanya yang melimpah, dan didoakan panjang umur, dan didoakan banyak anak. Dan ini seperti hadis dari Ummu Sulaim, dari ibunya, di saat Anas ibnu Malik dijadikan oleh Ummu Sulaim sebagai pembantu Nabi. Di saat Nabi baru awal-awal datang ke Madinah, maka datanglah Ummu Sulaim kepada Nabi, berkata, "Ya Rasulullah, ini Anas kecil, hada Unais." Maka, wahai Rasulullah, ini Anas kecil, ibni, anakku. Ataituka bihi yakhdumuka fad'ullaha lahu. Aku berikan kepadamu untuk membantumu ya Rasulullah. Umurnya 9 tahun. Faqala Allahumma akthir malahu wa waladahu. Semoga Allah memberikan harta yang melimpah dan anak yang banyak. Di riwayat lain panjang umurnya. Qala Anas, maka ini ucapan Anas selesai dari doa Nabi. Anas memberikan persaksian atas dirinya. Qala fa wallahi inna mali lakatsir. Maka demi Allah hartaku melimpah ruah. Dan begitulah Anas di Basrah setelah pindah dari Madinah, menetap di sana, maka dia orang terkaya dari para sahabat. Inna mali lakatsir, menjadi miliuner dari para sahabat. Wa inna waladi wa walad waladi la yata'adduna ala nahwil mi'ah al-yaum. Dan di sini Anas masih hidup mengatakan, anak dari anak-anakku mencapai 100 hari ini. 100 anak. Tentunya dengan cucu. Maka ini doa Nabi yang mustajab. Wahai Allah, banyakkan hartanya dan banyakkan anaknya. Maka banyak anak bagus apa tidak? Bagus. Lalu bagaimana dengan 2 anak cukup? Anak laki-laki 1, anak perempuan 1. Maka karena mereka hanya punya 2 orang anak, takut ketabrak anaknya, diganggang ditulis, awas, jangan ngebut. Ngebut, benjut, anak kami cuma 2. Takut anaknya ketabrak, mati. Ngebut, benjut, anak kami cuma 2. Slogan-slogan seperti ini banyak. Sedikit anak menjadi berencana masa depan cerah. Ini adalah ungkapan yang salah. Justru mempunyai anak yang banyak, banyak anak, banyak rezeki. Karena setiap anak yang dilahirkan, apakah dia yang menanggung? Tidak. Allah yang memberikan rizki mereka masing-masing. Maka seperti terulang di dalam Al-Quran, wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Maka tidaklah dari manusia yang hidup di muka bumi ini kecuali Allah yang memberikan rizkinya. Maka sekarang anak kami baru selusin, tambah lagi yang ke-13. Maka yang ke-13 itu tidak menggerogoti rezeki 12 saudaranya dan menggerogoti dari harta bapaknya. Tidak, dia mempunyai rizki sendiri dari Allah. Dan di hadis Ibnu Mas'ud tentang bagaimana proses pembuatan proses embrio dari anak, dan diutus oleh Allah malakan untuk menulis rizqahu wa ajalahu wa saqi'am sa'id. Dituliskan setelah ditiup ruh rizkinya. Maka semua orang mempunyai rizki masing-masing. Maka persepsi mereka di saat mengatakan 2 anak cukup, keluarga bahagia, keluarga kecil sejahtera, keluarga